Jadi di samping di sekolah itu ada guru penggerak, ya itu ada undangannya di sekolah, maka sekolah yang memberikan. Itu Bu Christine terkait dengan siapa yang mengeluarkan sertifikat. Apakah itu boleh online atau tidak online begitu? Boleh. Sepanjang itu dapat pesan apa yang kita sampaikan. Misalkan di satu waktu Ibu tidak dapat secara langsung berkunjung ke sekolah-sekolah guru penggerak itu, saya Ibu andalkan, Ibu kumpulkan guru-guru penggerak di bawah binaan ya, Ibu binaan dalam Ibu sebagai DPD, guru penggerak ada binanya, kumpulkan guru binaan itu boleh secara daring. Kalau memang Ibu kumpulkan secara dapat boleh tetap muka. Atau Ibu datangi dia satu-satu seperti yang selama ini dilakukan oleh DPD kita, boleh mendatangi sekolahnya dalam 3D itu. Jadi boleh daring, boleh apa istilahnya ya, luring ya, offline, tatap muka ya, tatap offline. Itu satu. Kemudian terkait masalah observasi kelas di sekolah yang besar, di gurunya yang banyak, sepertinya selama bulan Maret itu nanti kepala sekolah itu kalau dia laksanakan sendiri, selama bulan Maret itu dia observasi aja kerja kepala sekolah, tidak dapat kerja lain gitu. Sementara kerja lain banyak yang mesti diselesaikan. Boleh Bu, itu namanya pendelegasian. Kepada siapa kepala sekolah mendelegasikan itu tentu kepada yang wajar. Siapa yang wajar? Kepada wakil kepala sekolah, kepada guru senior, atau misalkan kepala perpustakaan mensupervisi, atau kepala laboratorium, misalkan adalah kepala labor mensupervisi guru IPA, kan banyak itu gitu. Jadi pendelegasian aja di sekolah itu seperti apa. Nah, apakah ini observasi, apakah ini supervisi, kita tidak tahu. Di observasi kan sifatnya lebih menyeluruh. Supervisi kelas itu hanya pada tatanan pelaksanaan. Memang ada tindak lanjutnya, memang ada persiapannya. Tapi sekarang di dalam PM kita diistilahkan dengan observasi. Maka kita sebut itu persiapan observasi, periode observasi, tindak lanjut observasi. Karena di observasi ini ada dulu berembuk berdiskusi kapan dilaksanakan. Jadi itu boleh saja silakan disesuaikan namanya dengan observasi. Tapi kegiatannya kan sudah terbayang sama dengan supervisi yang Ibu sampaikan tadi. Begitu. Saya rasa begitu Bu Christine. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak pencerahannya. Selamat malam. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Joni. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat. Dan selanjutnya saya akan ambil beberapa penanya lagi. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya bisa untuk raise hand dan juga on cam terlebih dahulu. Oke, di sini ada 17 ya kurang lebih, luar biasa sekali. Di sini ada Bapak Utema Zega, dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Baik, selamat malam. Selamat malam Bapak. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nama saya Utema Zega. Saya dari Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Ya, jadi untuk pertanyaan saya, sebelumnya dulu saya mau bertanya, kemarin pas hari pertama pelatihan ini atau Zoom ini, saya belum mengikuti secara selesai, dari awal sampai selesai. Kemudian saya lewat YouTube dan setelah itu saya belum mengisi presensi. Jadi pertanyaan saya, apakah bisa nanti itu saya dapat sertifikat
ataupun tidak. Kemudian saya ini guru honorer di sekolah saya di SD Negeri 07 10 32 Laka. Jadi saya mau tanya Pak, dalam pelaksanaan observasi ini atau dalam penyusunan RHK ini, apakah guru-guru honorer seperti saya ini diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan ini atau tidak? Kenapa? Karena ada banyak isu-isu yang kami dengar. Ini sangat membahayakan, bisalah dikatakan seperti itu, sangat membahayakan bagi kami guru-guru honorer, terlebih kepada P3K dan PNS jika tidak melakukan atau melaksanakan kegiatan ini. Jadi itu saja pertanyaan saya Pak. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, salam dari Nias. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Utama Mazega. Yang pertama mungkin saya izin menjawab dulu ya Pak Joni terkait dengan presentasi. Baik, mungkin Bapak Ibu guru yang panik nih. Kemarin saya belum sempat isi presensinya. Waduh, Bapak Ibu guru hebat, dipersilakan ketika admin mengirimkan informasi di grup dibaca hingga selesai. Jadi di situ tertuliskan bahwa terakhir mengisi presensi tanggal 5 Februari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi dari presensi hari pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat besok, Bapak Ibu guru masih bisa mengaksesnya di tanggal 5 Februari dengan batas maksimal pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Karena setelah itu tidak ada perpanjangan mengisi link presensi. Jadi dipersilakan apabila belum mengisi di hari pertama, bisa mengisi di hari ini atau hari besok. Jadi santai saja karena dibuka sampai dengan tanggal 5 dan tentunya untuk syarat-syarat mendapatkan sertifikat sudah disampaikan di grup kegiatan bahwa harus mengisi full presensi dan juga mengikuti kegiatan tentunya. Jangan sampai Bapak Ibu guru hanya mendaftar, hanya mengisi presensi, hanya terpacu ingin dapat sertifikat, tapi sayang sekali ilmunya dilewatkan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua mungkin dipersilakan Pak Joni untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih. Pak Zega mengisi RHK kemarin itu? Apa? Mengisi RHK kemarin? Iya, ngisi RHK. Pokoknya 32. Iya, Bapak menulis sedikit RHK? Masih belum ya. terpanggil. Ya. Begini Pak, apakah semua guru wajib untuk mengisi RHK? Ini kan RHK pengelolaan kerja ini hubungannya dengan SKP dalam hal yang ini negara rencana kerja guru. Diwajibkan kepada guru dan kepala sekolah yang ASN, wajib. Yang belum ASN atau yang non ASN itu disarankan. Kenapa disarankan? Karena sudah punya akun belajar. Disarankan. Kalau diisi tidak apa-apa. Kalau yang belum ASN tidak diisi tidak apa-apa. Karena wajibnya untuk ASN. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu yang belum ASN sudah mengisi, sudah mengajukan RHK, ya kalau Bapak sudah mengajukan RHK, wajib memasukkan bukti dukungnya. Karena Bapak sudah mengajukan RHK. Ya, kecuali kemarin Bapak tidak mengajukan, Bapak Ibu tidak mengajukan RHK. Jadi begitu ya, wajibnya untuk ASN yang belum disarankan. Kenapa disarankan? Karena kita sudah punya belajar ID, akun belajar ID di Dapodik atau di sekolah kita masing-masing. Begitu Pak Utama Mazega? Oke Pak, satu lagi Pak, boleh ya? Sedikit lagi ya? Boleh. Silakan Pak. Jadi tadi Bapak bilang atau Bapak katakan tadi bahwa kalau sudah menyusun RHK, misalnya kami non ASN, itu kalau sudah mengisi harus dikasih bukti dukung ya. Iya. Jadi misalnya juga kan Pak, karena kami dari non ASN ini mungkin bagaimana ya, hanya mengikuti saja, mengikuti alur saja dari Bapak Ibu yang PNS atau ASN. Jadi tiba-tiba di tengah jalan semangat untuk mengisi bukti-bukti itu hilang. Jadi apakah bisa seperti itu juga Pak? Apakah tidak ada nanti kendalanya ke depan atau bagaimana Pak? Terima kasih.
Iya, begini Pak, karena Bapak kemarin kan itu apa ya kan kakaknya? Yang Bapak pilih apa aja masing-masing? Dua itu apa ya? Menjadi peserta seminar pelatihan. Iya sih. Oke, diklat ya, diklat atau pemuda ya, kita yang muda-muda ya. Yang awal itu kita mulai yang muda-muda, seperti yang saya sampaikan tadi, memang RHK yang kita pilih itu adalah RHK yang kita mampu untuk mendapatkan bukti fisiknya. Nah, apakah nanti kami ini jangan sampai patah semangat Pak, lanjutkan, selesaikan. Bapak aja yang belum ASN sanggup nanti menyelesaikan RHK yang diajukan, apalagi yang sudah ASN. Itu satu. Yang kedua, karena semua guru yang sudah mengajukan Pak, dia nanti akan berpengaruh kepada nilai organisasi kerja. Nah, itu cuma apanya, karena semuanya kan sekarang masuk ke dalam itu kan. Ada nanti penilaian organisasi kerja. Salah satu dari organisasi itu tidak dapat harapan saya, jangan bersama Pak, karena Bapak akan terlalu berat. Jadi selesaikanlah supaya nanti semua guru di sekolah Bapak yang sudah mengajukan RHK dapat menyelesaikan bukti hukumnya. Begitu Pak, pertama saja. Oke Pak, makasih. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Joni. Semoga membantu ya dari pertanyaan Bapak Utema Zega. Dipersilakan Bapak Ibu guru hebat yang selanjutnya ingin bertanya. Oke, banyak sekali ternyata sampai 24. Dipersilakan saya ulangi, saya lower hand dulu. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya bisa raise hand dan juga on cam. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, ada Ibu Irma Suryani. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Baik, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Ibu Irma Suryani Jamba. Saya dari SMK Negeri 1 Petaling Baru, dari Serdang, Sumatera Utara. Baik, silakan pertanyaannya. Gini Pak, saya kan tadi barusan ini dapat email ini dari platform Merdeka Mengajar bahwa ada perubahan waktu nih Pak bagi guru yang belum selesai. Saatnya memberanikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Kualitas produk lokal boleh diadu. Beli lokal. Kualitas produk lokal boleh diadu. Beli lokal. Kualitas produk lokal adalah cek diskon spesial jutaan produk di Beli Lokal. Tokopedia dan TikTok. Kemudian jika pengisian rencana kerja saya itu di atas 32 JP, apakah bisa? Itu saja pertanyaan saya Pak, terima kasih. 32 poin. Ya Pak, di atas 32 poin karena kan untuk magang saja kan sudah 24 poin Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Irma Suryani. Dipersilakan Bapak Joni untuk memberikan jawaban. Baik. Perpanjangan SKP yang maksud yang mana ini Bu? Apakah perpanjangan pengajuan RHK? Sebentar ya Pak ya. Tertanggal 2. Iya Pak, ini mengisi Perpanjangan ya? Perpanjangan RHK ya? Iya. Halo? Waduh, seperti ini Ibu Irma terjeda. Iya. Halo Ibu Irma. Halo ya. Oke, tadi Ya. dilanjutkan Halo. pembacaan itunya. Sebentar ya, ini tertanggal 2 tadi nih Pak dari Direktorat Jenderal nih. Iya. Ini untuk Perpanjangan ya? iya Pak sampai 31 Maret 2024 Pak. Itu yang saya bilang tadi ketika Pak Iqbal tadi bertanya kan,
tadi malam masih ada guru yang belum disetujui oleh kepala sekolah RK-nya. Ternyata di malam masih bisa di fitur pengelolaan kinerja kita sekarang perpanjangan waktu pengajuan perencanaan. Itu yang muncul, tapi saya belum buka, tadi belum sempat buka, tapi sudah muncul itu perpanjangan perencanaan, perpanjangan pengajuan perencanaan kinerja. Mungkin benar yang itu, tapi yang penting Ibu buka saja di pengelolaan kinerja di PMN dengan yang lain. Kalau nanti email kadang-kadang kalau Ibu ragu, abaikan saja. Tapi yang jelas, selagi kita masih bisa buka di PMN pada fitur pengelolaan kinerja, silakan dilanjutkan. Itu satu terkait informasi yang Ibu dapat. Ibu sebagai guru yang produktif itu bagus. Maka katanya memang ada kerjasama, ada magang seperti yang sampaikan tadi, melaksanakan magang. Ini memang survei sangka. Kalau kami kawan-kawan yang di lain, yang kami yang di SD, SMP itu kan tidak ada waktu magang dan segala macam. Terkait itu poin Ibu kan 32, magang itu poinnya berapa Bu? 24 poin. Berarti kalau sekedar Ibu mencukupkan, sudah. Apakah boleh yang MOU dengan sekolah Ibu mengeluarkan surat? Boleh mengeluarkan surat karena MOU itu. Kalau MOU itu bisa saja menjelaskan di bawah itu sertifikatnya ditandatangani oleh yang tempat magang dan kepala sekolah Ibu gitu. Dari pihak sekolah gitu. Karena mereka berdua sepakat, karena mereka berdua ada MOU untuk melakukan satu kegiatan magang. Jadi dalam kegiatan ini mereka sama visinya karena mereka MOU atas kesepakatan berdua. Jadi apa konsekuensi dari kesepakatan ini? Tentu melahirkan pengalaman, melahirkan bukti dukung, sertifikat dan sebagainya. Mereka boleh melakukan kehidupan. Itu nanti bukti dukung Ibu sebagai peserta magang pada di dunia usaha dan dunia industri sekolah menengah kejuruan. Itu terkait masalah sertifikat. Berapa poinnya? Magang itu poinnya 24. Sementara Ibu punya 32. Ibu harus menyelesaikan 32. Ya, yang satu lagi bisa, yang 8 lagi bisa Ibu tambah dengan 32, 24 ya, apalagi bisa Ibu tambah dengan misalkan yang hari ini mengikuti kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, mendapatkan sertifikat pada bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Ini satu. Kalau Ibu pilih satu magang, magang satu diklat, Ibu sudah dapat 32. Kalau Ibu mau buat 2 ini, sudah dapat 40. Kalau mau buat satu lagi PNM tambah 8 dapat 46. Nah, Ibu ajukan RK 46 kemarin itu, ternyata nanti hasilnya hanya 32, dapatnya nanti 35. Diajukan 40, dapat 35. Lebih bagus diajukan 45, dapatnya 35. Daripada diajukan 32, dapatnya hanya 32 gitu. Jadi lebih tinggi daripada 35 kan, tapi setidaknya jangan sampai mengurangi poin minimal yang 32 itu. Begitu Bu Irma terkait apa yang disampaikan. Kemudian izin tanya lagi boleh ya Pak ya? Boleh ya, Pak. Terkait tugas tambahan kan di sekolah saya kan ketua BKK, kemudian wakil kepala sekolah dan guru pembimbing khusus Pak. Itu untuk laporannya Pak. Itu formatnya tidak ada yang baku Pak. Apakah bisa kita buat format laporan? Contohnya kalau ketua BKK kan ada laporan bulanan untuk ke dinas ketenagakerjaan kabupaten untuk laporan bulanan jumlah peserta didik alumni yang sudah bekerja. Apakah itu bisa saya masukkan Pak atau memang ada format khususnya Pak untuk dokumennya Pak? Oh iya,
Satu wakil. Kalau wakil itu kan menggunakan laporan instrumen penilaian kinerja wakil kepala sekolah. Ada pada bagian mana gitu. Ada laporan itu, ada pamorkasnya kalau untuk wakil kepala sekolah. Tapi untuk bagian tertentu, saya lihat di laporannya memenuhi kriteria apa yang tugas tambahan, apa yang diberikan ke kita, dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Secara baku saya belum ada, silakan saja melaporkan seperti biasa. Apalagi itu sudah yang disampaikan kan sudah berhubungan dengan dinas tenaga kerja, gitu. Berarti kan sudah bagus apanya, gitu. Sudah bagus laporannya. Jadi begitu untuk apa? Silakan dibuka laporan seperti apa laporan yang pada saat ini. Tentunya setiap laporan itu tentu kita rasakan, kita baca, kita evaluasi ke depan itu kalau ada yang perlu diperbaiki. Karena kita masih awal menekan-reka yang kita coba seperti apa yang ada pada hari ini sambil menunggu regulasi informasi terbaru terkait dengan laporan wali kelas, laporan sebagai operator, sebagai bendahara, atau penilaian kinerja guru, penilaian apalagi tim penanganan kekerasan dan sebagainya. Begitu terima. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Joni. Semoga menjawab kebingungan dari Ibu Irma Suryani dan juga seluruh peserta yang mengalami masalah serupa. Dan sebelum dilanjutkan untuk penanya selanjutnya, saya izin share screen dulu kegiatan lanjutan dari Pak Joni. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang mungkin masih banyak mengalami kebingungan, banyak banget yang aduh saya harus gimana sih, banyak banget yang komen aduh RKH atau mungkin banyak yang sudah ngisi tapi salah jadwal atau bagaimana. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa bergabung di kegiatan workshop 46 JP yang diselenggarakan oleh e-Guru ID dengan judul Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah pada Platform Merdeka Mengajar yang dilaksanakan tanggal 9, 10, 12, 13, dan juga 14 Februari 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan instrukturnya tentunya ada Pak Joni Asmara. Dengan timeline kegiatan di sini Bapak Ibu guru bisa nantinya akan belajar terkait dengan RHK guru dan kepala sekolah pada PMM, pengelolaan kinerja kepala sekolah pada PMM, pengelolaan kinerja guru pada PMM, dan juga observasi kinerja guru dan kepala sekolah. Lalu di hari terakhir Bapak Ibu guru dalam belajar penetapan angka kredit tahunan. Untuk fasilitasnya di sini ada materi pelatihan, sertifikat, dan masih banyak lagi fasilitas lain yang bisa didapatkan. Untuk biaya pendaftarannya sukarela, jadi berbayar tapi sukarela Bapak Ibu guru semuanya. Jadi tidak ada nominal minimal atau maksimalnya. Dan untuk info pendaftaran lebih lanjut di sini bisa menghubungi nomor admin Jam di nomor 0895 3963 44449. Dipersilakan Bapak Ibu guru hebat yang belum bisa untuk langsung klik link pendaftaran yang sudah di-share di grup kegiatan, bisa untuk menghubungi admin Jam atau dengan screenshot dulu tampilan malam hari ini. Dan untuk Bapak Ibu guru yang bergabung via YouTube, untuk pendaftaran workshop ini sudah ada di pin kolom komentar. Dipersilakan untuk diisi dan juga mendaftar terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan rekan-rekan kita yang tergabung di YouTube Belajar Era Digital. Di sini salah satunya ada pertanyaan dari Bapak Muntasir Aljayadi Idris. Izin bertanya Bapak, saya kemarin ada kesalahan dalam penentuan jadwal observasi yang seharusnya dilakukan bulan Maret, tetapi saya kemarin salah klik tanggalnya, yaitu di bulan Februari. Kira-kira jadwal di PMM tersebut bisa dirubah ke bulan Maret atau tidak? Terima kasih. Dipersilakan Pak Joni. Iya. Untuk bulan Februari ini masih persiapan. Buka lagi Pak. Informasi dari Ibu Irma tadi kan untuk perjalanan masih bisa dibuat sampai bulan Maret. Dibuka lagi Pak, atur lagi mulai itu. Jangan di apa dulu. Jadi begini Bapak Ibu ya, terkait pengalaman dari Pak Muntasir
hasil ini. Kalau Bapak Ibu sudah ada punya bukti dukung di bulan Februari ini, ternyata itu sudah Bapak Ibu unggah, verify dulu, jadikan dia sebagai draft. Nanti tadi dikirim, berhubung karena Februari masih baru di awal-awal. Jadi artinya kita matangkan dulu, baru nanti kita kirim bukti dukung. Kemudian kalau itu dalam bentuk file, sesuaikan penamaan filenya. Misalkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buat yang sertifikat dari pelatihan mandiri, itu namanya sertifikat pelatihan topik A, topik A, misalkan pelatihan topik kurikulum merdeka, itu pada penamaan filenya. Jadi begitu Pak Muntasyir, silakan dibuka lagi, berhubung karena masih awal itu masih bisa diperbaiki. Belum masuk kita pada tahap pelaksanaan, baru masuk pada tahap persiapan observasi di bulan Februari. Begitu Pak Dede. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni atas penjelasannya. Baik, saya akan beralih ke penanya selanjutnya. Di sini ada Bapak Adnan. Izin bertanya, bagaimana cara kepala sekolah menghapus data guru yang ganda di pengelolaan kinerja? Karena nama satu RKH sudah disetujui, nama satunya belum mengumpulkan. Terima kasih dari Ibu Munaroh TK Pertiwi Sutamaja. Baik, Oke, dipersilakan Pak Joni. setelah beberapa data disetujui oleh kepala sekolah, maka pada cek, pada periksa kemarin itu dia bermunculan double. Guru yang sudah pensiun muncul lagi, guru yang sudah tidak juga muncul, guru yang sudah berhenti juga muncul dan sebagainya. Biarkan saja seperti itu, jangan dihapus. Nanti kalau setelah yang penting ada satu nama guru dari akun yang benar, perencananya diajukan. Kalau muncul nama yang satu lagi belum diajukan, biarkan saja. Karena satu nama yang itu kan Pak, itu saya melihatnya dari faktor sistem muncul double dan segala macam. Kalau dibiarkan saja. Begitu, boleh satu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bapak Joni. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Yohanes Francisco. Selamat malam Bapak, apa saja yang diunggah oleh kepala sekolah? Yang kedua, apakah instrumen observasi sudah terdapat di PMM ataukah instrumen yang biasa digunakan selama ini? Terima kasih, dipersilakan Pak Joni untuk memberikan jawaban. Oke, apa saja yang diunggah oleh kepala sekolah? Yang diunggah oleh kepala sekolah itu terkait dengan bukti dukung. Apakah itu bukti dukungnya observasi? Jadi yang diunggah nanti format A, format B, format C, dan format D. Itu yang diunggah oleh kepala sekolah. Kemudian RTP atau modul ajar itu kan diunggah oleh guru pada akun guru. Nanti guru yang mengirimkan RTP-nya itu satu. Jadi artinya Pak, yang diunggah itu hanya bukti dukung. Bukti dukung. Apakah bukti dukung kepala sekolah itu terkait dengan observasi atau bukti dukung terkait dengan pengembangan kompetensi yang ada poin-poinnya, yang poinnya 32. Itu yang diunggah oleh kepala sekolah. Kemudian ada RK wajib yang saya sampaikan tadi, tidak kita pilih juga muncul seperti KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian RKA, RKAS, surat tugas, kemudian yang berhubungan dengan tugas pokok kita tidak pilih, tapi dia tidak muncul. Itulah yang kita bahas. Apakah sudah muncul instrumen supervisi itu Bapak Ibu tidak terkait dengan platform mereka mengajar ini.
instrumennya berdasarkan pengembangan kurikulum. Contohnya yang saya sampaikan tadi, instrumen yang digunakan ketika kepala sekolah melakukan observasi pada kurikulum merdeka, tentu dia menggunakan kurikulum merdeka observasinya. Nah, tentu yang dilihat adalah capaian pembelajarannya, yang dilihat adalah asesmennya, yang dilihat adalah bagaimana pengelolaan kelasnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kurikulum ke-13. Di kurikulum ke-13 itu tidak menggunakan bahasa asesmen, tapi yang dilihat adalah penilaian. Kemudian di kurikulum mereka ada formatif, ada sumatif gitu. Tapi kalau di kurikulum mereka itu kan penilaiannya terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian kan di kurikulum ada metode pembelajaran. Dulu pakai KIKD. Maka ada perbedaan-perbedaan yang terkait dengan kurikulum itu. Di dalam observasi itu yang dinilai adalah perencanaan, pelaksanaan, serta program tindak lanjut proses pembelajaran. Jadi kalau yang dilaksanakan dulu kepala sekolah ini Pak Yohanes itu kan terkait pelaksanaannya di kelas ini. Ada memang format yang dibawa oleh kepala sekolah seperti format B dan format C yang saya bilang tadi. Itu begitu boleh terkait Pak Yohanes ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yuni atas jawabannya. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya, cukup panjang dari Ibu Francisca Indriani. Saat ini, sebagian besar guru dan kepala sekolah yang dijadikan mitra dari beberapa universitas di seluruh Indonesia sebagai guru pamong dalam program PPG. Apakah kegiatan tersebut bisa dimasukkan dalam penilaian kinerja? Mengingat hal tersebut sangat erat kaitannya dengan tupoksi guru dan kepala sekolah dan ada MOU antara universitas dan sekolah yang guru atau kepala sekolah menjadi guru pamong pada kegiatan PPG tersebut. Dipersilakan Pak Joni untuk memberikan jawaban karena sepertinya Bu Francisca ini semangat banget untuk bertanya, diulang berkali-kali di room chat pertanyaan. Jadi semoga terwakilkan ini Bu Francisca. Oke, Bapak Ibu, Bu Francisca. Guru pamong, kalau berdasarkan RHK yang 18 itu, memang kita belum melihat guru pamong itu gitu. Apakah guru pamong ini bisa dikategorikan kepada penghargaan umpamanya kan? Kalau bisa dikategorikan kepada penghargaan, nanti dia mendapatkan piagam dari LPTK atau kampus yang melaksanakan PPG kepada gurunya, kepada guru-guru yang diminta, kepada guru yang dilibatkan sebagai guru pamong, ya boleh, itu namanya piagam penghargaan gitu. Tapi apakah sejelas mengikuti pelatihan sekian JP sekian hari gitu? Karena di guru pamong itu kan tidak seperti pelatihan dikira narasumber, tidak. Coba apakah dia mendekati kepada narasumber gitu? Itu kan sebagai pembimbing gitu. Jadi secara spesifik ini bahwa saya guru pamong ini kemana masuknya gitu. Selagi dia bisa masukkan di situ. Apakah guru pamong ini masuk sebagai narasumber atau sebagai penghargaan? Tentu kita lihat sertifikatnya seperti apa, bukti hukumnya itu seperti apa. Karena kegiatan yang dilakukan itu adalah menghasilkan bukti hukum. Apakah bukti hukumnya sama gitu? Itu satu. Yang kedua, RHK-nya mana? Gitu Bu Francisca. Jadi perlu nanti ini kita sampaikan ada pengembangan di fitur-fitur pilihan-pilihan RHK ini. Seperti yang sampaikan tadi kan, kita pilih 2, ternyata dapat 3. Apakah masih bisa memasukkan 3? Jadi kalau guru magang tadi jelas seperti yang disampaikan Ibu Irma tadi, jelas itu guru magang.
Tapi kalau guru pamong, di mana masuknya gitu? Apakah dia sebagai seperti PP? PP itu beda lagi, PP ada kelas, ada mentor gitu. Nah, jadi saya terkait dengan ini belum bisa saya memberikan apanya gitu. Tapi yang jelas kemana dekatnya kegiatan guru pamong itu. Ini perlu memang banyak guru-guru kita diambil atau diminta oleh kampus sekarang ini yang sebagai LPTK melaksanakan pendidikan profesi guru sebagai guru pamong. Jadi begitu, boleh. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni atas jawabannya. Di sini saya izin membacakan mungkin satu penanya lagi. Ada dari Ibu Melson Mela, SPD asal sekolah dari SDN Nekmese Provinsi NTT Kabupaten TTS. Aduh, saya nggak tahu ini kepanjangannya. Baik, akan saya bacakan di sini. Yang pertama, terkait observasi yang akan dilakukan pada bulan Februari ini, saya seorang guru mapel penjaskes. Nah, apakah observasinya dilakukan pada semua kelas, ataukah cukup memilih salah satu kelas sebagai target yang akan diobservasi? Yang kedua, observasinya dilakukan di luar atau dalam kelas ataukah dua-duanya? Dipersilakan Pak Joni mungkin bisa memberikan teknis lebih jelas terkait dengan observasi. Dipersilakan. Baik, ini observasi. Observasi itu minimal satu kelas, Bapak Ibu bisa saja, karena Ibu guru karena Bapak guru penjas yang masuk di semua kelas gitu ya. Bapak sepakati dengan kepala sekolah hasil kesepakatan berdua seperti apa? Apakah masuk semua kelas? Atau satu kelas saja, silakan sepakati apa hasil kesepakatan Bapak dengan kepala sekolah. Itulah jadwal yang Bapak buat di bulan Februari ini untuk dilaksanakan di bulan Maret. Apakah observasi kepala sekolah itu di dalam kelas atau di luar kelas? Itu terkait materi yang Bapak sampaikan ke siswa pada hari pelaksanaan observasi itu. Kalau materi ajarnya pada hari observasi itu di dalam kelas, maka kepala sekolah masuk dalam kelas. Kalau memang mesti Bapak menyampaikannya di lapangan atau di luar kelas, silakan kepala sekolah observasi di luar kelas. Umpamanya pada jam pertama itu Bapak menyampaikan materi di kelas, silakan kepala sekolah masuk di kelas. Pada jam keduanya umpamanya Bapak harus praktekkan materi di luar kelas, silakan Bapak keluar kelas dan bawa kepala sekolah itu ke luar kelas untuk melakukan observasi. Begitu cara melakukan observasi itu, Bapak Ibu. Minimal satu kelas itu dalam satu semester kan satu kali. Itu boleh observasi. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Joni. Dan tak terasa di sini waktu diskusi kita sudah selesai dan lumayan banyak penanya yang kita peroleh malam hari ini. Dan mohon maaf karena tidak bisa menjawab semua pertanyaan ya. Karena saya cek di sini yang mengisi kolom pertanyaan di channel Telegram itu mencapai 1.600 Bapak. Jadi kalau kita teruskan sampai 1 minggu, dipersilakan untuk yang ingin bertanya lebih lanjut bisa banget buat join di pelatihan yang sudah saya share tadi bersama Pak Joni tentunya. Mari kita serbu pertanyaan lebih banyak kepada Pak Joni dengan pelatihan yang khusus diampu oleh Pak Joni besok. Lalu untuk selanjutnya sebelum ditutup dari sesi diskusi ini dipersilakan Pak Joni untuk memberikan closing statement atau motivasi untuk seluruh peserta yang hadir di hari kedua ini. Dipersilakan Pak Joni. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena terasa sudah sampai di penghujung waktu dalam kegiatan kita ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Yang pertama, berupaya untuk mendapatkan bukti hukum dari rencana hasil kerja yang telah kita ajukan. Yang kedua, apa yang kita lakukan dalam mencapai hasil kerja itu adalah upaya juga untuk
meningkatkan kompetensi. Bahwasanya RHK itu rentangnya 6 bulan. Nanti di akhir Bapak Ibu akan dihadapkan kepada penilaian kinerja yang selama ini kita sebut dengan SKP. Akhir daripada pelaksanaan kinerja ini adalah pada penetapan angka kredit. Kalau penetapan angka kreditnya sudah ditetapkan, maka Bapak Ibu yang ASN dapat mempertimbangkan atau memperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu janganlah berhenti untuk berpartisipasi dalam belajar, dalam berbagi untuk perbaikan-perbaikan dan inovasi proses pendidikan terutama di sekolah dan lingkungan kita. Hal itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni atas pemaparan materi malam hari ini. Tentunya memberikan pencerahan untuk kita semua dalam pelaksanaan PMM ini ya. Banyak banget kisru yang aduh saya bingung nih, saya RKH-nya masih bisa diedit nggak setelah disetujui. Terus kalau selama ini mau diperpanjang masih bisa buat diedit atau enggak. Nah, untuk lebih lanjutnya dipersilakan Bapak Ibu guru hebat untuk bisa bertanya lebih lanjut ke Pak Joni di event selanjutnya. Baik, izin mengingatkan Bapak Ibu guru hebat, presensi akan di-share di pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di saluran WhatsApp Belajar Era Digital di grup Telegram, channel Telegram Belajar Era Digital, dan juga ada di deskripsi tayangan YouTube malam hari ini. Dipersilakan untuk bisa dicek Bapak Ibu guru hebat, tapi di pukul 21.30, bukan sekarang ya Bapak Ibu. Lalu bagi Bapak Ibu guru yang mungkin terlambat mengikuti, ingin mengulang penjelasan dari Pak Joni, bisa banget buat kunjungi lagi tayangan malam hari ini tentunya di channel YouTube Belajar Era Digital. Dan tak lupa saya ingatkan, silahkan hidupkan lonceng notifikasi untuk pertemuan besok hari ketiga. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu repot, aduh saya udah mulai belum ya, saya takut ketinggalan, aduh, kebanyakan pusingnya, takut ketinggalan. Terus ada banyak yang bertanya, kalau misalkan saya ikut cuma dari live YouTube dapat sertifikat apa enggak? Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat, mengikuti kegiatan baik melalui Zoom maupun melalui live streaming di channel YouTube, lalu mengisi presensi lengkap kegiatan. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu guru, dipersilakan untuk mengikuti informasi di grup kegiatan dan biasakan untuk membaca informasi hingga selesai. Baik, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Joni Asmara yang sudah mendampingi kita semua di hari kedua ini. Semoga kita dapat dipertemukan di event-event selanjutnya. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat malam hari ini yang sudah mau untuk belajar, yang tidak mau untuk terbelenggu dalam kebingungan memilih mengikuti kegiatan untuk mendapatkan pencerahan. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga dapat bertemu di hari ketiga besok. Karena kita akan belajar asik bersama Belajar Era Digital. Saya selaku moderator. Oke, kita sebelum undur diri di sini ternyata ada permintaan untuk dokumentasi ya. Kita lupa belum dokumentasi. Saya dokumentasikan dulu. Baik, dipersilakan Bapak Ibu guru hebat, saya terlalu antusias. Oke, yang bahagia malam hari ini silahkan tunjukkan giginya. Oke, di sini ada Bapak Agustinus Waruwo, Ibu Irmawati SPDI, Bapak Utama, ada Bapak Sulaiman, dan masih banyak lagi. Saya hitung mundur. Untuk slide yang pertama, 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide yang kedua, ada Ibu Kasmawati, Ibu Vira, dan Ibu Janti Suharta. Saya hitung mundur 3, 2,
1. Untuk selanjutnya slide yang ketiga. 3, 2, 1. Terima kasih Ibu Sukni Herianti, Ibu Weni Susanti, Bapak Willem Chandra, ada Ibu Gusti Malidar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya slide yang keempat. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih Ibu Holilah. Ada Ibu Sylvia, ada Ibu Sunarti, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, langsung saja setelah ini akan saya tutup. Dipersilakan untuk mengisi presensi, untuk mengulang kembali materinya, dan ikuti informasi di grup kegiatan baik Telegram maupun di saluran WhatsApp Belajar Era Digital. Ketika Bapak Ibu Guru mengalami kesulitan, silahkan hubungi admin hanya di Telegram. Hanya di Telegram ya Bapak Ibu Guru, silahkan menghubungi kontak admin di Telegram. Dan juga apabila tidak menerima informasi di grup kegiatan, kunjungi saluran resmi Belajar Era Digital dan juga channel Telegram Belajar Era Digital agar tidak ketinggalan informasi. Baik, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan ketiga.